Ya, kali ini saya akan menjelaskan tugas keempat, yaitu sebelum itu saya akan memperkenalkan nama saya Daniel Markus, NIM 22013040, nomor absen 15, status sebagai mahasiswa Politeknik Negeri Manado. Sini akan menjelaskan tugas ini, yaitu diambil dari Google. Saya menjelaskan hukum Newton pada gerak vertikal. Penerapan hukum Newton sebagai prinsip dasar dinamika untuk gerak lurus, gerak vertikal, dan gerak melingkar peraturan. Next saja ini, yaitu kita masuk dalam mekanika klasik atau mekanika Newton adalah teori tentang gerak yang didasarkan pada massa dan gaya. Semua gejala dalam mekanika klasik dapat digambarkan dengan menggunakan hanya 3 hukum sederhana yang disebut hukum Newton tentang gerak. Newton maupun menjelaskan gerak planet, aliran pasang surut, dan berbagai hal tentang gerak bumi dan bulan yang menyusun teorinya dalam buku Principia yang merupakan salah satu buku ilmu pengetahuan paling hebat yang pernah ada. Berikut ini beberapa teori yang dikemukannya. Pada saat mobil di jalan agak cepat pertama kali dan kita tidak memperoleh ke belakang, pada saat mobil mendadak berhenti, maka kita terdorong ke depan. Terdorong ke belakang pada saat mobil dijalankan agak cepat, pada saat awal dan terdorongan kita ke depan. Pada saat mobil mendadak berhenti, menunjukkan bahwa kita berusaha untuk tetap mempertahankan posisi kita semula. Sifat suatu benda untuk mempertahankan keadaan semula itu disebut sifat kelembaman suatu benda. Sifat kelembaman suatu benda ini oleh Newton disebut sebagai hukum 1 Newton. Konsep hukum 1 Newton, sebuah benda tetap pada keadaan awalnya yang diam atau bergerak dengan kecepatan konstan jika tidak ada suatu gaya eksternal neto yang memengaruhi benda tersebut. Hukum 1 Newton disebut juga sebagai hukum kelembaman atau hukum inersi dan dirumuskan sebagai berikut. Konsep jika 6F sama dengan 0, maka benda yang diam tetap diam, atau benda yang bergerak dengan kecepatan konstan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Contoh soal satuan, suatu kotak kayu berada di atas lantai. Kotak tersebut kemudian ditarik oleh seseorang anak dengan gaya luar sebesar F sama dengan 10 N sejajar merupakan lantai, tetapi kotak tersebut tetap diam. Kotak tetap diam disebabkan adanya gaya gesekan antara kotak lantai dengan besar gaya gesekan yang melawan kecepatan konstan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Contoh soal, suatu kotak kayu berada di atas lantai. Kotak tersebut kemudian ditarik oleh seseorang anak dengan gaya luar sebesar F sama dengan 10 dan sejajar permukaan lantai, tetapi kontak tersebut tetap dalam. Kotak tetap diam. Ini disebabkan ada gaya gesekan antara kotak dan lantai. Hitunglah besaran gaya gesekan yang melawan gaya luar tersebut. Penyelesaian gambar. Suatu benda berada di permukaan kasar dikenai suatu gaya benda tetap diam meskipun dikenal gaya luar sebesar 10, sehingga berlaku hukum 1 Newton. Kejar ilmu. Kerjakan soal-soal di bawah ini dan diskusikan dengan 2 hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Kita melihat sebuah gerobak ditarik oleh seekor sapi. Seorang mendorong kereta sampai sampah dan mobil bergerak makin lama makin cepat. Next, dari
fenomena-fenomena di atas akan muncul suatu pertanyaan bagaimana hubungan antara kecepatan-percepatan terhadap gaya sebagai penyebab adanya gerakan-gerakan tersebut. Pertanyaan ini dijelaskan oleh Newton yang dikenal sebagai hukum 2 Newton. Definisi hukum 2 Newton adalah sebagai berikut. Konsep hukum ini Newton percepatan sebuah benda berbanding terbalik dengan massa dan sebanding dengan gaya eksternal neto yang bekerja pada benda tersebut bersamaan. Hukum 2 Newton atau dinyatakan sebagai berikut. Konsep percepatan yang ditimbulkan oleh suatu gaya besar secara lurus dan selaras dengan gaya tersebut dan berbanding terbalik dengan massa benda. Kita lanjut saja. Contoh soal sebuah benda dijatuhkan dari ketinggian h sama dengan 20 meter di atas permukaan tanah tanpa kecepatan awal. Gerak benda hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi, gaya tarik menarik bumi, sehingga benda bergerak dengan percepatan sama dengan percepatan gravitasi bumi. G sama dengan 10 meter per s2. Berapa kecepatan benda saat mencapai tanah dalam m per s? Penyelesaian kecepatan benda F dapat dihitung menggunakan perumusan, yaitu F sama dengan F0 tambah AT sama dengan GT sama dengan 10 dalam kurung M per S. Waktu yang dilakukan dapat dicari dengan menggunakan persamaan. G sama dengan 10 meter per S2. Waktu yang diperlukan kecepatan benda saat mencapai tanah F sama dengan GT sama dengan 10 SU2 dalam kurung S sama dengan 20 meter per S. Demikian